PT Penjaminan Kredit Daerah atau Jamkrida Banten kini telah genap berusia 10 tahun. Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD milik pemerintah Provinsi Banten itu pun memasang target besar untuk kedepannya. Genap berusia 10 tahun, Jamkrida Banten menargetkan untuk menjadi perusahaan jaminan terbesar dalam skala nasional. Direktur Utama PT Jamkrida Banten, Indrianto Agus Wibowo mengatakan, target tersebut bukan hanya angan-angan belaka, namun sudah mulai terwujud. Dari 18 perusahaan, Jamkrida Banten menduduki posisi keempat dengan laba terbesar setelah Jawa Barat, Jakarta, dan Jawa Timur. Agus juga menyampaikan apresiasinya terhadap jajaran direksi Jamkrida Banten sebelumnya yang telah mengantarkan Jamkrida Banten di posisi sekarang. Untuk mencapai target tersebut, pihaknya kini terus meningkatkan pelayanan, khususnya permodalan. Pihaknya berkomitmen untuk bisa membantu banyak UMKM di Tanah Jawara melalui pemberian jaminan kredit. Direktur PT Jamkrida Banten Nizar mengatakan, PT Jamkrida pada akhir tahun 2023 mencatatkan perolehan laba bersih mencapai 9,5 miliar rupiah. Perolehan laba bersih tersebut meningkat 9,7% jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2022 senilai 8,6 miliar rupiah. Raihan laba bersih Jamkrida Banten ditopang dari pendapatan imbal jasa yang mencapai 216,93 miliar rupiah, pendapatan investasi senilai 3,95 miliar rupiah, kemudian pendapatan dan beban lain-lain senilai 1,3 miliar rupiah. Target utama kita yang pertama adalah kita ngikutin roadmap penjaminan yang sudah ditetapkan oleh OJK. Di situ yang paling utama adalah penguatan permodalan. Itu bukan cuma Jamkrida, semua perusahaan penjaminan di seluruh Indonesia harus memenuhi ketentuan permodalan. Nah, kalau memenuhinya, Jamkrida Banten sudah memenuhi. Tetapi seiring dengan peningkatan volume penjaminan, jadi kredit yang dikucurkan makin banyak kan tumbuh terus, kita juga harus selalu meningkatkan permodalan kita. Karena yang diukur oleh OJK adalah yang disebut gearing ratio. Gearing ratio itu inline dengan volume penjaminan, gitu ya. Kalau volume penjaminannya makin tinggi, modalnya tidak dinaikkan, gearing rasionya kita nanti kena. Karena ada batasan dari OJK 40%. Jadi satu ya, jadi mengawal penguatan modal. Jadi target kedepannya, jadi dari pemegang saham pengendali sendiri sudah memberikan peluang lah. Pertama sudah ada bahkan keputusan dari akta RUPS LB yang menyatakan mereka menyetujui atau kalimatnya apa ya? Menyetujui peningkatan modal setor menjadi 220 M ya. Itu yang pertama. Nanti berikutnya kita juga harus kreatif untuk mencari sumber-sumber modal baru. Jadi supaya tidak bergantung dari pemegang saham mayoritas, mungkin akan kita coba lemparkan ke Pemkab wali kota se-Banten. Nanti tahap berikutnya kita punya target untuk pelan-pelan melakukan IPO. Jadi jangka pendeknya permodalan kita dari Pemprov, jangka menengahnya kita tawarkan ke Pemkab dan Pemkot, jangka panjangnya kita sudah bisa tawarkan di bursa supaya menjamin keberlangsungan lah permodalan yang terus meningkat sesuai dengan gearing ratio yang ditetapkan. Itu dari sisi permodalannya. Kalau dari sisi ambisinya Jamkrida,